Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Novi Angela, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Esa Unggul. Perkenalkan, nama saya Nur Hadiza dengan NIM 202101020007 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang paragraf. Yang pertama, definisi paragraf. Paragraf adalah suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat dengan pikiran utamanya sebagai pengendalinya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Paragraf ini merupakan suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Di dalam paragraf itu selalu mempunyai ide pokok, gagasan utama, dan beberapa gagasan pendukung yang digunakan untuk membangun kesatuan kalimat dalam suatu paragraf tersebut. Selanjutnya ini ada unsur-unsur dalam paragraf. Unsur-unsur pembangun dalam paragraf ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ada topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama ini merupakan ide utama yang disampaikan penulis kepada pembaca. Yang kedua itu ada kalimat utama. Kalimat utama ini berisikan gagasan utama yang diletakkan secara tersurat pada awal atau akhir paragraf. Yang ketiga, ada kalimat penjelas atau pendukung. Kalimat ini berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Serta yang terakhir itu ada konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung. Nah, dalam bahasa Indonesia ini, konjungsi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada konjungsi intra-kalimat dan antar-kalimat. Konjungsi intra-kalimat ini adalah kata sambung yang berfungsi untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, serta klausa dengan klausa. Sedangkan untuk konjungsi antar kalimat ini adalah kata sambung yang menghubungkan antar kalimat dalam satu paragraf. Nah, yang selanjutnya ini ada jenis-jenis paragraf. Nah, jenis-jenis paragraf ini digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada jenis paragraf berdasarkan fungsinya. Nah, jenis paragraf berdasarkan fungsinya ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, ada paragraf pembuka. Paragraf pembuka ini terletak di awal tulisan. Paragraf ini berfungsi untuk mengungkapkan sebuah aspek pokok pembicaraan dalam suatu tulisan. Yang kedua, ada paragraf isi. Nah, paragraf isi ini berisi bagian-bagian pokok dalam karangan. Yang ketiga, ada paragraf penutup. Paragraf penutup ini biasanya berisi kesimpulan, saran, harapan, ringkasan, serta penekanan kembali hal-hal penting. Nah, paragraf penutup ini biasa terletak di akhir paragraf atau kalimat. Yang terakhir itu ada paragraf penghubung. Nah, paragraf penghubung ini adalah paragraf yang letaknya berada di tengah-tengah kalimat, yang berfungsi untuk menghubungkan antar kalimat yang lainnya. Selanjutnya itu ada jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Nah, jenis paragraf ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ada paragraf reduktif. Paragraf reduktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya itu terletak pada awal kalimat. Yang kedua itu ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya ini berada di akhir kalimat. Biasanya, paragraf induktif ini diawali dengan penyambutan peristiwa khusus terlebih dahulu, dan kemudian kesimpulannya terletak pada akhir kalimat. Nah, yang ketiga itu ada paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang terletak gagasan utamanya berada di tengah kalimat. Biasanya, paragraf ini itu diawali dengan kalimat-kalimat penjelas terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan ide pokok, dan dilanjutkan kembali dengan kalimat penjelas. Dan yang terakhir itu ada paragraf campuran. Nah, paragraf campuran ini adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di awal maupun juga di akhir kalimat. Paragraf jenis ini dapat dikatakan paragraf hasil pencampuran antara paragraf reduktif dan paragraf induktif. Nah, selanjutnya ini yang terakhir ada jenis paragraf berdasarkan isinya. Nah, jenis paragraf berdasarkan isinya ini dibagi menjadi 5 jenis paragraf. Yang pertama itu ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang isinya bertujuan untuk memberikan penjelasan atau pengertian secara singkat dan padat. Nah, jenis paragraf eksposisi ini dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama ada paragraf eksposisi definisi, proses, klasifikasi, ilustrasi, perbandingan dan pertentangan, serta laporan.
Yang kedua itu ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah suatu kalimat yang memaparkan isi gambaran pada suatu keadaan atau sebuah peristiwa yang bentuk tulisan sehingga pembaca seolah-olah dapat mendengar serta merasakannya. Nah, paragraf deskripsi ini dibagi menjadi 3 paragraf, yaitu paragraf deskripsi spasial, objektif, serta subjektif. Yang ketiga itu ada paragraf persuasi. Nah, paragraf persuasi ini adalah paragraf yang dimana isinya dapat mempengaruhi atau membujuk pembaca untuk tertarik dengan gagasan atau ajakan yang dibuatnya. Nah, paragraf persuasi ini dibagi menjadi 4 jenis paragraf, yaitu paragraf persuasi politik, pendidikan, advertensi atau periklanan, serta propaganda. Nah, yang keempat ini ada paragraf argumentasi. Nah, paragraf argumentasi ini adalah suatu kalimat paragraf di mana isinya dapat meyakinkan, memperoleh, serta menerima gagasan dalam sebuah karya yang ditulis oleh penulis. Nah, jenis paragraf argumentasi ini dibagi menjadi 5 jenis, yaitu paragraf argumentasi sebab akibat, persamaan, perbandingan, otoritas, serta kesaksian. Ada paragraf narasi. Nah, paragraf narasi ini adalah suatu kalimat paragraf yang dimana isinya menceritakan suatu peristiwa atau sebuah masalah sehingga membuat pembaca menjadi terhibur atau terharu. Nah, jenis paragraf narasi ini dibagi menjadi 2 jenis. Ada paragraf narasi ekspositoris serta ada paragraf narasi sugestif. Paragraf narasi ekspositoris ini paragraf yang menampilkan informasi peristiwa yang tepat untuk pembaca ketahui. Nah, sedangkan untuk paragraf narasi sugestif ini paragraf yang menampilkan kisah fiksi yang sifatnya imajinatif karena target yang ingin dicapai yakni kesan dan peristiwa seolah-olah pembaca berada atau terlihat di dalam cerita tersebut. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang paragraf ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ataupun ketidakjelasan kata-kata yang saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.